Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Irfan dengan NIM 12020413884 akan melanjutkan penugasan matkul Hiyat yang berjudul Hukum Islam di Brunei Darussalam. Sebelumnya, tetap berterima kasih kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berterima kasih kepada Nabi besar Muhammad SAW, serta juga berterima kasih kepada yang kami segani, yang kami hormati dalam kelas, yakni dosen pengampu kami Dr. Hendri Kori SHI MSI. Langsung saja masuk pada pembahasan hukum Islam di Brunei Darussalam. Brunei merupakan pelabuhan penting bagi pedagang India, Indonesia, dan Cina. Di Cina, Brunei terkenal dengan negeri poni namanya. Dan saking eratnya dengan Brunei sampai Brunei meminta kepada Cina untuk melindungi negerinya. Lambat laun ketika Brunei sampai pada raja yang memerintahkan kerajaannya yang bernama Sang Aji, Brunei pada saat itu telah dikuasai Majapahit, dan hukum yang mereka gunakan itu hukum sesuai dengan hukum Majapahit lakukan, yakni pada masa Patih Arya Gajah Mada. Tiap-tiap tahun Brunei ini mengantarkan upeti berpuluh-puluh karung kapur dan air pinang muda ke Patih Arya Gajah Mada ini, yang di sana pekat agama Hindu dan Budanya. Tentu saja mereka meminta itu. Pendatang Muslim pada saat ini hanya berdagang, serta walaupun ada yang menerapkan hukum Islam, pasti pada satuan kecil saja, karena Muslim pada saat itu kalah eksistensinya dengan Hindu Buddha. Karena dilihat dari faktornya, Hindu Buddha ini merupakan agama orang-orang di sana yang dominan dan yang paling banyak. Singkat ceritanya, Sang Aji yang sudah lama tidak memiliki keturunan, dia menemukan telur yang besar dan lahirlah putra dari sana yang diberi nama dengan Samaryang, dan diangkat jadi putra mahkota karena Sang Aji saat itu tak kunjung memiliki anak. Diangkatlah Samaryang tadi. Dan selang beberapa waktu, Sang Aji yang mengangkat Samaryang menjadi putra mahkota, dia akhirnya memiliki seorang anak perempuan yang lahir dari rahim istrinya, yang akhirnya dinikahkanlah Samaryang pada saat itu yang sudah tumbuh besar dengan anak Sang Aji ini. Lama cerita, mereka setelah dewasa dan menikah, istri Samaryang pun hamil dan mengidam kerbau hutan. Diambillah pusaka untuk menyembelih kerbau itu dari ayahnya Sang Aji. Namun, naas pas mau menyembelih kerbau itu, pusaka itu tertancap dan kerbau itu pun lari membawa pusaka itu. Karena pusaka pusaka Sang Aji itu merupakan turunan dari leluhurnya, Samaryang pun pergi mencari sampai berpuluh-puluh tahun untuk mencari pusaka itu. Karena Samaryang ini terbukti dengan budi pekerti serta akhlak jujurnya. Lalu lahirlah anak dari Samaryang ini. Dia pun sudah besar, dan nama anak ini Awang Alak Petatar namanya. Dia mencari ayahnya. Dicarilah ayahnya ke semua tempat yang ayahnya dahulu singgah. Namun ternyata setiap persinggahan ayahnya, dia menikah dengan rakyat di sana sampai 12 tempat dan juga 12 istri, dan mempunyai 12 anak juga. Salah satu anaknya nanti akan menjadi patih di sana, menggantikan Samaryang. Dan mereka diajak Awang Alak Petatar untuk mencari ayahnya sampai ketemu. Tapi naas sampai akhir mereka menyerah karena kehilangan petunjuk dan mulai kembali ke Brunei untuk dilantik menjadi raja. Yang kebetulan Patih Arya Gajah Mada telah wafat saat itu pada tahun 1368, yang membuat kesempatan Brunei merdeka dari Majapahit. Kemudian beliau menikah dengan putri Raja Johor dan berganti nama dari Awang Alak Petatar menjadi Sultan Muhammad Shah, yang diberikan oleh mertuanya Sultan Johor, dan menjadi Sultan Islam pertama di Brunei.
Sultan dengan agama yang dianutnya akan membangun sistem dalam wilayah kekuasaannya sejalan dengan agamanya sesuai dengan syariat Islam. Setelah Sultan Muhammad Shah atau Awang Alak Petetar ini meninggal, jabatannya digantikan oleh adinda beliau Patih Berbai sebagai Sultan kedua Brunei Darussalam dan berganti nama dengan Sultan Ahmad Shah. Berarti dari Awang Alak Petetar masuk Islam sampai dengan Patih Berbai ini masuk Islam dan berganti nama jadi Ahmad Shah, apa hukum Islam yang berada di Johor berarti juga itu hukum positif yang berada di Brunei Darussalam pada saat itu sampai 1408 dan dilanjutkan oleh Ahmad Shah atau Patih Berbai tadi 1408 sampai dengan 1425 dan turun-temurun memperjuangkan keislaman di negeri jajahan Majapahit itu. Sampailah yang kelima sultan dari Arab. Dia merupakan sultan yang kelima dari keturunan Amirul Mukminin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Padahal saat itu tidak mudah lah menikah dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sultan ini diangkat ketika menikah dengan anak dari sultan yang kelima, dari anak sultan yang keempat. Sultan ini memberikan arahan agar syariat Islam lebih dipertegas dalam melaksanakan hukum Islam di lingkungan Kesultanan Brunei Darussalam. Sultan ini diberikan arahan agar syariat Islam lebih dipertegas pelaksanaannya, gagasan, serta tindakan yang harus dilakukan oleh petinggi-petinggi di Brunei Darussalam. Nama sultan ini merupakan Syarif Ali. Gagasan Syarif Ali ini semasa masih sebatas menjadi menantu sultan itu membangun masjid yang sebagaimana lazimnya masjid merupakan sarana strategis untuk berkumpul, saling mengenal dan lebih dari itu keberadaannya seperti menyusun strategi atau membuat acara-acara atau berkumpul. Itu dilakukan semuanya dulu di masjid. Beda dengan zaman sekarang yang kita lakukan di gedung ataupun di kantor. Nah, karena saling mengenal dan lebih dari keberadaan masjid adalah untuk rangka penyebaran dakwah, sehingga Islam dikenal dan dipahami lebih luas dan lebih sempurna pada saat itu. Syiar agama Islam semakin semarak dan berkembang. Dalam pemerintahan Sultan Syarif Ali pada tahun 1425 sampai 1432 Masehi, pada saat itu beliaulah yang menguatkan syariat Nabi Muhammad SAW di Brunei. Dan beliau juga menitahkan peraturan bahwa rakyat Brunei tidak dibenarkan makan babi, dan barang siapa yang makan babi akan dihukum bunuh atau dihukum pancung pada saat itu. Saking ketatnya peraturan dari Sultan Syarif Ali ini. Pemerintahan yang teratur dan keamanan yang terjamin pada masa Sultan Syarif Ali sehingga menjadikan negara Brunei dinamakan dengan negara Brunei Darussalam, diberi gelar Darussalam pada saat itu. Amalan yang baik dan sudah dianggap suatu pusaka yang senantiasa dianggap dan diikuti oleh anak cucu beliau dan dijadikan suatu kewajiban utama kepada Sultan-Sultan Brunei menguatkan dan mengokohkan syiar Islam dalam memerintahkan dan menjalankan pemerintahan sesuai dengan hukum Islam pada saat itu. Setelah Syarif Ali wafat, tahta kesultanan diganti oleh putra beliau Sultan Sulaiman. Ini pada sampai tahun 1485. Dia memerintahkan Brunei berpedoman kepada apa yang telah digariskan oleh ayahandanya Syarif Ali. Nah, pada masanya beliau memperbaiki sistem pertahanan negara agar terhindar dari serangan musuh. Sultan Sulaiman wafat pada tahun 1485 Masehi. Pemerintahannya digantikan putranya Sultan Bolkiah. Pada masanya negara Brunei telah berkembang mengalami kemajuan yang pesat. Sultan Bolkiah sangat kreatif. Dia suka kepada pemikiran-pemikiran baru, tidak tertutup pada negara Brunei saja. Dia juga merencanakan hal baru.
Karena itulah beliau senang pergi ke luar negeri untuk mencari ilmu, pengetahuan, dan pengalaman untuk memajukan negara dan rakyat Brunei pada saat itu. Pada fase ini, fungsi Sultan Brunei Darussalam sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan sebagai pemimpin halual agama akan semakin diperjelas olehnya. Maka Sultan ini dikenal sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan pada saat itu. Dan masuklah pada pengaruh Inggris di Brunei Darussalam. Pengaruh Inggris pada kejayaannya, wilayah taklukan Kesultanan Brunei ini mencakup hampir seluruh pulau Kalimantan dan sebagian perairan Filipina. Namun setelah masa pemerintah Sultan Hasan, beranjak kekuasaan di wilayah taklukannya mulai memudar. Pembunuhan Sultan Muhammad Ali atau Sultan nomor ke-12 oleh Pangeran Bendahara Abdul Mubin yang mengundang kemarahan dari anggota keluarga Sultan Muhammad Ali itu menggantikan sebagai Sultan Ali. Itu membuat Muhyiddin yang kemudian menjadi penggantinya sebagai Sultan Brunei. Inilah yang menyebabkan terjadinya perebutan kekuasaan pada saat itu. Sementara itu BNBC memperluas kekuasaannya di daerah Kalimantan Timur, tepatnya di timur laut pada 1888. Brunei menjadi negara lindungan pemerintah Britania Raya pada saat itu. Dan walaupun tetap memegang otonomi, namun di bawah kekuasaan Inggris dalam hubungan luar negeri. Pada tahun 1906 Brunei lebih erat lagi dikuasai oleh Inggris ini, ketika kekuasaan eksekutif dialihkan pada seorang presiden yang mengatur semua hal kecuali adat dan agama lokal. Antara 1893 sampai 1884 Brunei menjadi jajahan Inggris yang cukup lama. Meski beberapa wilayah lepas, Islam terus berkembang di negara ini. Jadi saat penjajahan Inggris ini, Brunei Darussalam bebas untuk menjalankan agamanya dan memperkembangkan agamanya di sini. Karena setahu saya Inggris di sini berfokus kepada perdagangan, kekuasaan wilayah untuk menguntungkan perdagangannya dan juga melancarkan semua apa yang ingin dia kerjakan. Pada 1959 di bawah pemerintahan Sultan Omar Ali Saifuddin III, Brunei Darussalam mendeklarasikan Islam sebagai agama resmi negara ini. Negara Brunei Darussalam merdeka sebagai negara Islam di bawah kepemimpinan Sultan Hasan Al-Bolkiah pada 1 Januari 1984. Setelah merdeka, Brunei menetapkan Islam sebagai landasan bernegara dan politiknya. Pada saat itu diwujudkan dengan didirikannya berbagai lembaga yang selaras dengan tuntunan syariat Islam. Pemerintahan Kesultanan Brunei mendirikan pusat kajian Islam yang ditujukan untuk kepentingan penelitian agama Islam. Pusat kajian Islam tersebut didirikan pada tahun 1985, dan pusat dakwah ini memiliki tanggung jawab melaksanakan program dakwah, pendidikan, pegawai-pegawai agama serta masyarakat luas di sana. Di sini juga ada pameran perkembangan dunia Islam. Dalam perkembangannya, Brunei ini dikatakan sebagai negara Islam yang paling dominan dibanding negara Islam lainnya di kawasan Asia Tenggara. Hal ini disebabkan karena Brunei memiliki ideologi Melayu Islam Beraja atau disingkat dengan MIB, di mana semua aspek Brunei berlandaskan pada tradisi Islam yang ada sejak dahulu. Kemudian Islam semakin berkembang pesat di Brunei Darussalam dengan adanya sistem ekonomi berbasis Islam. Sebelum adanya sistem hukum campuran, Brunei Darussalam memiliki sistem hukum yang berbasis sistem hukum umum Inggris, karena Brunei pernah menjadi negara jajahan Inggris 1984 tadi. Sejak merdeka pada tahun 84 itu, Brunei Darussalam merupakan satu-satunya negara Islam di negara Asia Tenggara pada saat itu. Dalam penerapannya, sistem hukum
berbagai aspek sistem hukum seperti sistem hukum syariah hanya terbatas pada kasus keluarga seperti permasalahan pernikahan dan lain-lain. Kemudian sistem hukum ini tergeser karena Sultan Hasan al-Bolkiah mengumumkan adanya penerapan syariah Islam yang di dalamnya terdapat hukum Islam yang menggantikan beberapa hukum umum Inggris yang telah berlaku sebelumnya. Sultan yang merupakan juga Perdana Menteri pertama kali mengumumkan undang-undang SPCO ini atau Syariah Penal Code Order pada 2013 lalu, namun baru diumumkan kepada warga negaranya pada 1 Mei 2014 dalam upacara Rabu pagi. Sultan Hasan al-Bolkiah mengumumkan fase pertama dari hukum pidana berbasis syariah dengan sesuai ketentuannya seperti pelanggaran seksual, pemerkosaan, perzinahan, sodomi, dan dianggap itu sebagai tindakan yang dapat dihukum bagi umat Islam. Seks konsensual antara homoseksual juga akan didiskriminalisasi pada saat itu dengan hukum rajam atau langsung dibunuh. Hukum pidana Islam yang diatur untuk pemberian hukuman seperti cambuk, pemotongan, dan kematian dengan merajam atau kejahatan seperti pemerkosaan, zina, dan sodomi. Hukum agama akan beroperasi di samping hukum pidana sipil yang ada dalam mengumumkan penerapan hukum syariat Islam untuk menegakkan penerapan hukum syariat Islam di sini. Terdapat beberapa tahapan penerapan hukum syariah Islam yang telah disepakati bagi petinggi-petinggi Brunei pada saat itu. Ini semua di atas persetujuan Sultan Hasan al-Bolkiah. SPCO ini dimaksudkan untuk memberi waktu agar publik dan penegakan hukum agar terbiasa dengan undang-undang baru. Jadi dibiasakan dulu rakyat-rakyatnya itu baru diterapkan sepenuhnya, dan kewenangan dan tanggung jawab Jaksa Agung yang berperan sebagai pihak yang mempunyai peran untuk memberikan keputusan serta memantau jalannya syariat Islam di Brunei Darussalam ini. Jadi pada saat ini hukum Islam di Brunei belum sepenuhnya 100% digunakan oleh Brunei Darussalam karena ingat harus mempunyai beberapa tahap baru bisa digunakan. Karena mengingat Brunei ini juga merupakan jajahan dari Inggris. Jadi hukum Inggris juga akan tertinggal di sana seperti negara-negara Malaysia, Indonesia, Belanda. Jadi seperti itulah. Jadi harus membiasakan dulu kepada rakyatnya. Tapi walaupun begitu, hukum Islam yang paling ketat, yang paling dari negara yang ada di negara Asia Tenggara ini merupakan Brunei lah satu-satunya yang paling ketat. Jadi begitulah pemaparan hukum Islam di Brunei Darussalam dari saya. Saya mengetahui betul adanya banyak kesalahan lagi, namun saya mohon maaf. Terima kasih kepada para penonton, yang khususnya kepada Bapak dosen pengampu kami, Dr. Hendri Kori, SHI MSI. Terima kasih Bapak, dan terima kasih juga para penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.